Lalu seperti apa penanganan pasca gempa NTT? Sudah ada rekan kami Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia di ND. Selamat sore Irin, apakah di ND masih ada korban yang belum tersentuh bantuan per sore ini? Selamat sore Heranov, kalau berbicara bagaimana kondisi Ende sendiri dan bagaimana masih adakah korban yang belum menerima bantuan, diakui tadi oleh Kepala BNPB sendiri memang ada beberapa titik-titik yang masih butuh perhatian khusus karena wilayahnya itu kalau kita bisa bilang terisolir karena jalur-jalurnya sangat sulit sekali, masih ada material-material longsor untuk menuju ke desa tersebut. Ada satu desa tadi, namanya Desa Peo Zakaramba, kami datang ke sana dan setelah 5 hari mereka akhirnya mendapat bantuan yang dikirimkan oleh pihak BNPB melalui BPBD tentu saja, yaitu sembako, dan warga di sana Heranov itu senang sekali pada akhirnya mereka bisa mendapatkan tenda untuk berlindung dan juga bantuan-bantuan makanan, dan mereka juga sempat ditenangkan oleh Kepala BNPB sendiri yang mengatakan bahwa tidak usah panik, tidak usah khawatir karena gempa susulan memang masih akan terasa 2 sampai 3 minggu ke depan. Namun itu adalah efek dari gempa besar. Jadi tidak ada gempa-gempa besar lagi selain gempa-gempa susulan yang kecil-kecil. Dan itu memang menurut masyarakat itu agak menenangkan mereka karena selama ini mereka hidup dengan ketakutan karena bahaya-bahaya gempa, karena kekhawatiran akan gempa susulan. Nah, sekarang saya sudah berada di kantor BPBD Kabupaten ND bersama Kepala Pelaksana BPBD Pak Marcel ya. Pak Marcel, ini di belakang Bapak ada bantuan. Kita unboxing boleh tidak? Boleh, boleh. Boleh. Sambil kita cerita dulu bantuan-bantuan. Masih banyakkah lokasi-lokasi di ND yang belum menerima bantuan, Pak? Oke, Mbak. Untuk per hari ini hari kelima, total dari 21 kecamatan sudah 19 kecamatan yang terlayani. Mungkin malam ini kita bisa layani lagi 2 kecamatan. Dan kalau bantuan logisnya datang lagi akan kita penuhi lagi di setiap 21 kecamatan. 21 kecamatan. Nah, itu beras-berasnya akan segera diangkut ya, Pak ya? Beras, kemudian sembako. Sembako. Saya mau lihat sembakonya, Pak. Boleh kita bongkar? Mari tolong dibantu. Tidak apa-apa, Pak. Kita saja. Nanti kita ini bersama Bapak dong. Kita bongkar karena kalau saya lihat kebutuhan-kebutuhannya tadi disiapkan itu kebutuhan-kebutuhan yang tidak hanya kebutuhan pokok ya, Pak ya? Ada kebutuhan khusus untuk wanita. Oh iya, benar. Ini adalah pembalut. Semoga juga pembalut bisa dapat air bersih juga ya? Oke, air bersih juga ada. Kami siapkan juga air bersih. Oh, air bersih juga sudah disiapkan karena seperti yang kita tahu beberapa wilayah di Flores ini sangat susah air bersih ya Pak ya? Iya betul. Apalagi dampak karena kondisi gempa kemarin ada jaringan air bersih yang besar. Tapi PDAM penduduk sudah bekerja untuk memulihkan ini. Kalau listrik gimana Pak? Listrik per hari kemarin kita ini 100% oleh teman-teman PLN sudah menyala. Nah ini selain beras tadi ada minyak setidaknya bisa dimakan di posko pengungsian, ada juga pasta gigi, sikat gigi, karena itu betul walaupun kita dalam keadaan susah ya, penyintas itu dalam keadaan susah mereka harus tetap bisa mendapatkan akses kebersihan ya Pak ya. Pak, tadi Kepala BNPB sudah datang dan Bapak sudah bercerita mengenai tantangan-tantangannya dan seperti apakah ada arahan-arahan tertentu dari Kepala BNPB, Pak? Ya, Pak Kepala BNPB menegaskan bahwa pembagian sembako ini harus betul-betul kita lihat dari skala prioritas. Utamakan yang benar-benar terdampak, terutama yang rusak berat, rumahnya rusak berat, rusak ringan, rusak sedang maupun rusak ringan. Jadi diharapkan untuk bantuan itu tepat sasaran, by name, by address. Tapi kan ini wilayah ND ini juga sangat susah sekali untuk diakses di beberapa wilayah. Tadi kan kita sudah bersama-sama ke PO Zakaramba ya Pak ya. Saya merasakan sendiri bagaimana tegangnya melintasi wilayah Batu-Batu Medannya ya. Dan bisa dibayangkan selama 5 hari warganya belum bisa mendapatkan akses makanan, tapi per hari ini sudah. Nah, solusi dari Bapak sendiri untuk bisa mengakses desa-desa, masih ada desa lagi di atasnya tuh gimana tuh Pak? Betul. Kita melibatkan berbagai unsur TNI Polri, baik yang ada di kota maupun di kecamatan. Ada yang kita dropping langsung, kemudian kita sistem jemput bola, tim-tim kecamatan, TNI Polri di kecamatan membantu untuk mengambil, lalu kemudian disalurkan ke masyarakat. Baik lewat darat, Oke Pak, salah satu permasalahannya selain akses jalan, pendataan. Nah, dari pihak BPBD sendiri di kabupaten ini, pendataan sekarang sistemnya seperti apa sih Pak? Selain by name by address itu? Ya, kita pendataan kemarin melalui media WhatsApp dikirim supaya setelah hari kedua teman-teman TNI mulai memulihkan jaringan, kemudian data mulai masuk, itu kita mulai mendata secara rapi, kita minta untuk mereka buktikan bahwa korban itu disertai dengan foto rumah rusak maupun lokasi pengungsian mandiri maupun yang
komunal. komunal. Ini Heranov saya akan mengajak Anda masuk lagi ke dalam posko. Ini relawannya sepertinya tidak berhenti kerja ya Pak ya? Ya, kita rata-rata tidur kita sampai berapa. Ini kayaknya belum pada istirahat ya Bu ya? Ya. Belum istirahat? Kemarin juga. Belum. Udah berapa lama kerja? Di posko berapa lama ini Bu? Belum ada istirahatnya? Dari tadi pagi. Dari tadi pagi Bu, maaf namanya siapa Bu? Ibu Lin. Ibu Lin? Iya. Iya. Dari Dinsos. Oh dari Dinsos, jadi Iya. tidak cuma BPBD saja yang menerjunkan relawan, tapi Dinsos ini memang bagian dari tugas ya Bu ya? Iya, tugas Satu pokok dan kantong fungsi. ini berapa kilo beras Bu? 10 kilo. 10 kilo. Dan Iya. ini diperuntukkan untuk dapur umum atau untuk warga? Untuk warga masyarakat. Warga masyarakat. Bukan. Kalau dapur umum beda lagi ya? Iya, ada umumnya di Beda lagi. Dan di belakang itu juga ada telur-telur, itu telur buat warga juga Bu? Ya. Oh, telur-telur Didistribusikan. didistribusikan Iya. semua ya. Jadi baik makanan segar, makanan siap saji, makanan paket itu akan terus didistribusikan. Iya. Baik untuk dapur umum dan juga warga ya. Betul. Kita selalu dalam perencanaan bahwa gudang itu tidak boleh ada stok. Gudang. Oke kan. Ini makanya ada truk yang siap untuk kita salurkan semua. Oh, yang akan dibawa alat tidur juga. Ya, tidur kita bagikan secara merata sesuai dengan pos pengungsian. Dan jumlah kapasitas yang masuk kita alokasikan ya merata lah. Oke, ini akan ke desa mana ini Pak? Ini ke Kecamatan Kota Baru. Kecamatan Kota Baru. Ada berapa desa Pak di Kota Baru itu? Di Kota Baru kurang lebih sekitar ada 12 desa ya. 12 desa dan ini semua akan dibawa semuanya ya? Ya, kita bawa. Oke. Dan besok akan kita sebutkan kembali. Oke, Bapak terima kasih banyak Oke, Pak. makasih. Jaga kesehatan loh Pak. Belum Ya, istirahat. benar nih. Saya tunjukkan mata Bapak. Heranov Iya. belum tidur ya. 5 hari kurang tidur, tetap tangguh. Tetap tangguh betul. Oke. Ya 5 hari tidak tidur tapi demi kemanusiaan ya Pak. Dan Heranov memang catatan yang paling saya pelajari dari bencana gempa di NTT ini di Flores ini adalah warganya selalu tersenyum Heranov. Dan itu membuat saya sedikit terharu ya karena mereka hidup di tenda-tenda pengungsian, tenda-tenda darurat dengan kondisi yang seadanya, tapi tetap tersenyum dan mereka yakin bantuan akan segera datang. Dan itu memang dibuktikan dalam waktu 5 hari. Walaupun pelan-pelan tapi pasti bantuan-bantuan itu akhirnya datang dan itu diakui sekali lagi oleh Kepala BNPB. Mereka memang mengakui masih ada kekurangan. Kekurangannya adalah akses jalan yang terdampak dari gempa longsor sehingga memang membutuhkan banyak sekali effort atau usaha untuk membuka akses jalan sehingga bantuan bisa masuk. Seperti yang tadi di Desa Peza Karamba, akhirnya warga bisa tenang setidaknya sudah mendapatkan bantuan dan saat ini lagi terus diusahakan membuka akses jalan yang longsor. Tadi juga perjalanan alat-alat berat yang kalau bisa saya bilang mengambil risiko tinggi bagaimana membuka akses jalan agar tidak cuma masyarakat terdampak juga yang bisa mendapatkan bantuan tapi juga pengguna jalan Heranov bisa kembali beraktivitas normal pasca gempa ini. Heranov. Irin Wardani, terima kasih. Selamat sore.